Hai, aku Aisyah. Hai, aku Wari. Moshimashi, watashi Nisa desu. Priska. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil atas. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menentukan kuartil 3 atau kuartil atas pada suatu data kelompok. Lalu, apa sih contoh dalam kehidupan sehari-hari? Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kuartil sering digunakan dalam data penyajian dan survei untuk membagi populasi ke dalam berbagai kelompok. Misalnya, menggunakan kuartil untuk menemukan 25% pendapatan teratas dalam sebuah populasi. Digunakan dalam survei, observasi terhadap data atau ruang sampel yang begitu besar, sehingga memudahkan dalam menghitung untuk meningkatkan akurasi survei tersebut. Oke, setelah saya jelaskan dari contoh dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian tahu pengertian dari kuartil atas? Saya tahu pengertian kuartil atas. Nah, ada yang tahu nih pengertian dari kuartil atas? Maka silahkan kamu menjelaskan apa itu pengertian dari kuartil atas. Kuartil atas adalah nilai tengah antara median dan nilai yang paling tinggi dari kumpulan data. Kemudian dikenal sebagai kuartil data atau kuartil empiris ke-75, dan 75% datanya biasanya terletak di bawah titik ini. Maka data kuartil perlu diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Oke, tadi kan sudah tuh dijelasin apa itu pengertian dari kuartil atas. Lalu, saya akan menjelaskan langkah-langkah dari kuartil atas. Pertama, tentukan frekuensi kumulatif. Yang kedua, tentukan nilai kuartil 3. Q3 sama dengan 4/3F. Yang ketiga, masukkan dalam rumus kuartil data kelompok. Bu, maaf Bu, tapi rumusnya gimana ya Bu? Oh iya, Cah, saya belum menjelaskan tentang rumusnya ya. Setelah ini, saya akan menuliskan rumus dari kuartil 3. Nah, ini ya rumus untuk menentukan kuartil atas, yaitu Q3 sama dengan TB plus dalam kurung 3/4N min FK Q3 per F Q3 kurung tutup dikali P. Dengan keterangan sebagai berikut. TB sama dengan tepi bawah, N sama dengan jumlah data, FK Q3 sama dengan frekuensi kumulatif sebelum Q3, F Q3 sama dengan frekuensi Q3, P sama dengan panjang. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan semua materi dari kuartil atas. Sekarang kita akan ke contoh soal. Mari kita simak tayangan berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal pertama, diketahui tabel distribusi frekuensi dari suatu data. Tentukan nilai Q3. Nah, di sini sudah disajikan tabel sebagai berikut. Jangan melihat FK-nya terlebih dahulu ya. Kemudian pertama kita cari FK-nya dulu. Di sini kita tulis 6, kemudian 6 ditambah 4 hasilnya 10, 10 ditambah 9 hasilnya 19, 19 ditambah 14 hasilnya 33, 33 ditambah 10 hasilnya 43, 43 ditambah 2 hasilnya 45, 45 ditambah 5 hasilnya 50. Kemudian kita cari letaknya terlebih dahulu. 34 dikali N sama dengan 37,5. N-nya jumlah data di sini adalah 50. Sekarang kita masuk ke rumusnya. TB ditambah 3/4N dikurangi FK Q3 dibagi F Q3 dikali P. TB-nya 54,5. 54,5 BB dikurangi 0,5. 55 dikurangi 0,5 adalah 54,5. 3/4N tadi kan hasilnya 37,5, kita tulis di sini 37,5. Frekuensi kumulatif sebelum Q3 adalah 33. Kemudian kita bagi frekuensi Q3 adalah 10 dikali panjangnya 6. Rumus panjang adalah BB2 dikurangi BB1, hasilnya adalah 6. 54,5 ditambah 2,7 hasilnya adalah 57,2. Nah, ini adalah contoh soal 2. Diketahui histogram dari sebuah data kelompok, tentukan nilai Q3. Anggap aja data tabel ini tuh nggak ada ya, jadi soalnya cuma ini, histogramnya seperti ini. Lalu dari angka-angka histogram ini dapat kita cari intervalnya dengan cara ini
29,5 nanti ditambah 0,5 agar dapat batas bawahnya yang ini. Lalu ini 32,5 ditambah 0,5 agar dapat batas bawah yang ini, lalu seterusnya. Lalu kita cari frekuensinya dari sini. Yang ini 4, terus yang ini 10. Lalu kita tulis di sini. Nah, langkah pertama untuk menentukan nilai Q3 adalah kita cari frekuensi kumulatifnya. Cara cari frekuensi kumulatif itu, ini kan 4, lalu 4 ditambah 10 jadi 14, 14 ditambah 13, 27 dan seterusnya. Terus langkah kedua kita cari letaknya Fq3 dengan rumus 3/4N. 3/4 terus N-nya frekuensi ini kita jumlah, terus kita dapatkan N itu 40. 3/4 kali 40 adalah 30. Nah, letak 30 ini kita cari dari kolom frekuensi kumulatif. 30 terletak pada ini, interval 39 sampai 41. Setelah itu kita cari panjang kelas. Panjang kelas dapat kita tentukan dari BB2 dikurangi BB1. Jadi 33 dikurangi 30, jawabannya adalah 3. Setelah kita tahu itu, lalu kita masukkan ke rumus Q3, yaitu TB tambah dalam kurung 3/4N kurangi FK3 dibagi FQ3 dikali P. TB nya dapat kita cari dari ini, intervalnya kan yang ini. TB rumusnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya 39 dikurangi 0,5 adalah 38,5. 3/4N sudah kita cari 30. Lalu dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q3. Frekuensi kumulatif Q3 kan 35. Sebelum Q3 berarti 27. Jadi 30 kurangi 25 lalu dibagi frekuensi Q3 yaitu 8. Lalu dibagi 8 dan dikali panjangnya 3. Ketemunya 38,5 ditambah ini adalah 9/8. Lalu 38,5 ditambah 1,1, jawabannya adalah 39,6. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton video